Halo, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Ade di channel tutorial Ade. Guys, di video kali ini saya mau sharing cerita saya tentang reparasi Quran lama saya punya ibu saya yang kebetulan udah rusak banget, dan ini insya Allah akan saya makeover supaya bisa lebih layak pakai dan bermanfaat. Oke, kita mulai aja ya. Sebelum mulai, minta tolong bantu subscribe dulu ya guys, karena subscribe kamu sangat berguna banget untuk channel ini untuk semakin banyak menebar manfaat. Oke deh, kita mulai. Nih guys, pertama-tama nih Quran ini kan keadaannya kacau banget ya, udah sobek-sobek dan serba dilakban sama ibu saya. Jadi yang pertama-tama saya lakukan adalah bersihin semua lakbannya dan selotip-selotipnya, terus nyambung bagian-bagian yang terputus ini nih, yang terpotong ini dengan lembaran kain yang digunting seperti ini. Ini saya lem pakai lem dekupas. Lem dekupas itu semacam lem fox yang dicairin gitu ya guys. Kalau misalnya kalian nggak ada, kalian bisa pakai lem apa aja, lem kertas bisa, lem uhu bisa. Dan ini saya sambungnya pakai kertas biasa ya guys, pakai kertas A4 putih polos gitu, yang digunting, yang ukurannya disesuaikan dengan panjangnya Qurannya, lebarnya kalian kira-kira aja, asal jangan nutupin tulisan tengahnya ya guys. Disesuaikan aja seperti ini. Ini paling simpel banget guys, jadi nanti dia akan tersambung sendiri secara otomatis semuanya gitu. Sekarang kita ngurus bagian covernya guys. Covernya ini juga udah kacau banget ya, udah sobek-sobek, tapi nggak apa-apa, kita akan tetap manfaatin semuanya, tak bersisa gitu ya. Dan ini depannya juga nggak bisa dikletek, jadi ya udah didiemin aja. Yang bagian kertas-kertasnya ini saya akan lem seperti tadi, tapi ini dilemnya full ke bagian yang goldnya ini ya. Ini kan masih sobek-sobek ini kayak gini nih, masih banyak lakbannya pula. Nah ini kita gunting aja, kita rapiin dan kita tempel balik ke tempat sininya. Setelah itu saya ukur bagian tengahnya sini untuk ngukur kardus tambahan untuk bagian tengahnya guys. Jadi saya pakai kardus-kardus bekas yang saya pakai untuk melapisin tengahnya nanti, jadi kan nggak kopong tengahnya kayak gini. Sekarang kita siapin juga kain. Saya pakai kain kanvas yang diukur, cara ngukurnya dengan lebar si Quran ini berapa, panjangnya berapa, dilebihkan sekitar 2 cm untuk pinggirannya. Setelah diukur, nanti kalian akan bisa lihat hasilnya seperti ini. Ini udah dilebihin 2 cm sekelilingnya ya guys. Nah sekarang potongan cover yang tadi itu saya taruh di atas untuk mengukur tengahnya guys. Ini kita butuh 1 lembar kain lagi, lem tembak, dan dipas-pasin dulu ukurannya kira-kira tengahnya di mana, karena itu kan sambungannya kan kardus gitu ya, kalau misalnya nggak ditutup kan jelek. Sekarang kita setrika dulu dengan rapi bagian covernya, supaya apa? Supaya nanti pas mau dihias dia udah rapi. Ini kebetulan saya pakainya kain kanvas. Kalau misalnya kalian nggak ada kain kanvas, kalian bisa pakai kain belacu atau bisa pakai kain putih, apa aja yang agak tebal gitu ya. Ini kebetulan adanya kanvas, ya udah saya pakai aja. Setelah itu pinggirannya jangan lupa disetrika pinggirannya, karena nanti bagian covernya ini akan ditempel di atas si kain kanvas ini. Sekarang kita akan bikin bagian penutupnya guys. Sini kita akan tempelin magnet, jadi kita siapin tempat untuk naruh magnetnya. Ini dikira-kira aja panjangnya. Nah seperti ini dikira-kira ya, kira-kira ntar dia bisa nutup apa enggak gitu. Dibikin 3 lapis. Jadi lipatan pertama, lipatan kedua, dan lipatan ketiga dia kira-kira lagi di bagian penutupnya. Sekarang ini ujungnya mau saya buletin sedikit gitu ya, mau kotak juga boleh, mau bulat juga boleh, oval boleh, terserah. Untuk love gitu juga boleh. Nah ini udah saya lipat 3. Sekarang kita tandain untuk bagian magnetnya. Ini magnetnya saya pakai yang seperti ini. Ini banyak di online, cari aja magnet tas gitu ya. Kayak gini nih, ada sepasang magnetnya, 1 jantan 1 betina, dan ada pelapis bagian tengahnya. Sekarang kita tandain dulu di bagian kainnya ini, di bagian lapisan buat penutupnya ini kita tandain dan kita gunting seperti ini buat masukin si kaki magnetnya ini. Jadi magnet ini punya 2 kaki ya guys, nanti dimasukin ke dalamnya, tapi kalian jangan bolongin di semua lapisan, kalian cuma bolongin di lapisan pertama sama lapisan kedua aja. Nanti lapisan ketiga buat nutupin si sisa bolongan tadi. Setelah itu kakinya ditekuk, dilipat, dan digetok supaya dia bisa tiduran dan rata menempel. Ini gampang banget guys masangnya nih. Nah, kayak gini ya. Nah udah rapet, tinggal kita tutup lagi nih. Terus kita pasang di bagian covernya sebelum si sarung covernya ini ketempelan sama kardus hard covernya. Nanti yang satu lagi yang jantan kita pasang setelah ini semua selesai.
Oke, kita akan lem dulu. Ini tanpa jahit sama sekali ya guys. Jadi ini cukup dilem-lem aja. Buat kalian yang nggak punya mesin jahit, ini sangat praktis banget. Pakai lem tembak atau pakai lem uhu juga bisa. Dilem aja seperti ini. Dan kita tempel di bagian. Oh ya, sebelumnya nih ujung-ujungnya ini digunting dulu ya guys, supaya nggak terlalu tebal. Pas dilem tuh nggak terlalu nonjol gitu. Jadi agak ditipisin. Biar dia rapih ketempel, jadi nggak nonjol-nonjol pas di bagian luar covernya seperti ini nih. Nah kayak gini ya, kan udah kebentuk siku. Tinggal dilem aja ujung-ujungnya biar dia nggak kebuka-buka. Nanti tinggal ditiban tengah-tengah. Ini juga agak dilem aja sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sekarang kita kira-kira dulu. Nah ini posisinya kan harus di tengah. Kalian cari dulu tengahnya di mana, dikira-kira kayak gini. Kalau kalian bingung, kalian ukur ini lebar bukaannya berapa, dikurang panjangnya, terus dibagi 2 gitu ya, baru dilem di sini. Nah kayak gini guys, kita lem dia. Setelah itu baru kita tiban nih si cover yang tadi udah saya rapiin. Saya tiban di atas kain kanvasnya yang udah dilipat rapi dan udah dilem. Gampang banget kan? Kalau Quran kalian masih utuh mau diginiin juga bisa. Kalian nggak perlu ngerobek Qurannya, langsung aja ditiban dengan lapisan kanvasnya itu. Tuh ini kan karena saya Qurannya udah rusak, jadi harus direparasi dulu lah. Nah, ini juga bagian tengahnya kita taruh di sini, kita lem lagi supaya dia nggak lari-lari. Setelah itu baru kita pasang yang bagian pelapis tengahnya yang putih tadi tuh. Nah ini gunanya untuk nutupin. Ukurannya berapa, sesuaikan aja dengan Quran kalian ya. Nah kan jadi rapi, nggak kelihatan kalau itu bekas kardus, bekas ciki gitu. Nah, kayak gini dirapin lagi, ujung-ujungnya juga dirapetin biar nggak kebuka. Ini bagusnya sih memakai lem tembak ya guys, tapi kalau nggak ada lem uhu juga bisa. Seperti ini udah. Sekarang tinggal kira-kira untuk bagian penutupnya kita tandain dulu di sebelah mana, baru kita pasang. Sebetulnya ini tadi kita pasang sebelum dilem juga bisa sih ya, cuma tadi saya lupa, jadi saya pasang aja sekarang lah ya. Tinggal dibolongin pakai pendedel benang lubangnya gitu ya. Saya pakai pendedel benang buat ngelubangin kaki-kaki magnetnya, bukan kaki-kaki magnetnya, maksudnya kain buat tempat kaki-kaki magnetnya itu loh. Dilubangin pakai pendedel benang, terus dimasukin dan digetok lagi. Selesai. Sementara urusan bercoveran udah selesai dulu. Sekarang kita mau nyatuin dulu Qurannya dengan covernya ini. Caranya gimana? Seperti ini, dipas-pasin tengahnya, dikasih lem tembak bagian Qurannya, terus kita satuin deh. Ketok-ketok dikit, tekan-tekan dikit supaya dia nempel kuat. Terus nanti setelah itu kita pastiin lagi dia udah benar-benar nempel di covernya ini ya. Jangan sampai copot lagi. Nah seperti ini, pokoknya semuanya dipastiin semuanya nempel dengan kuat lah. Ini juga sebelah sini juga. Nah bulak balik pastiin semuanya sudah merekat dengan kuat. Ini sebetulnya begini aja juga udah cakep ya guys, kalau udah jadi tanpa harus dihias. Atau kalau misalnya kalian mau hias pakai kain katun yang ada motifnya, itu juga bagus guys, bikin seperti ini ya, jadi buku hardcover gitu ya. Ini juga udah bagus. Cuma nanti ini karena ini polos putih, saya mau hias lagi dengan decoupage. Jadi nanti akan dihias dengan tisu-tisu kayak di video saya sebelumnya, saya pernah sharing tentang hal ini ya. Nanti kalian tinggal cekidot aja di video yang ada di atas ini tentang decoupage, dan contohnya adalah seperti ini. Ini akan saya praktekkan juga di sini. Ini kalian tinggal siapin aja tisunya. Tisunya bisa kalian beli di online, judulnya tisu napkin decoupage. Motifnya banyak banget. Ini kebetulan saya pilih yang gambarnya bunga marilis kuning. Gini, kalian cuma penyanyi doang sih. Nah, terus saya tempel di sini. Jangan lupa sebelumnya dikupas dulu karena tisu ini kan ada beberapa lapisan. Kita cuma pakai lapisan paling depan aja. Dan ini ada juga tisu gambar lain yang akan saya satuin di sini. Sebelum mulai kita lem dulu dasarnya, setelah itu baru ditempel. Jadi bukan tisunya dilem baru ditempel, tapi dasarnya dilem dulu agak setengah kering baru ditempel. Ini kan karena saya percepat, jadi nggak kelihatan tadi proses setengah keringnya ya.
Kalau misalnya masih basah-basah ditempel, kalian akan kisut tisunya nanti. Itu tadi trik yang pertama. Dan trik yang kedua adalah kalian butuh minimal 2 kuas untuk melakukan proses ini. Jadi kalian harus bedain kuas untuk ngelem dan kuas untuk neken-neken hasil lemannya. Jadi kuas yang untuk ngelem itu basah nggak apa-apa, tapi jangan dipakai buat ngeratain tempelan, karena nanti ada potensi untuk jadi sobek. Kalian harus pakai kuas baru yang kering untuk ngeratain tempelan ini, gitu ya. Jadi kalian butuh minimal 2 kuas untuk melakukan ini, satu untuk lem dan satu untuk ngeratain. Sebetulnya kalian butuh 1 kuas lagi untuk nanti melakukan vernis di atasnya. Itu kuasnya juga beda, tapi kalau nggak ada 3 kuas, kalian bisa pakai 2 kuas aja. Yang buat ngelem tadi bisa dipakai juga untuk vernis. Jadi khusus kuas kering harus dipisahin ya guys, supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Oke, ini kita tempelin dulu semuanya. Bagian cover belakangnya juga boleh dihias ya guys. Ini saya juga akan hias bagian cover belakangnya, tapi depannya masih agak sisi kosong, jadi saya penuhin. Oh ya, jangan lupa untuk gunting kertas ini kalian butuh gunting yang pink ini guys, gunting bengkok ujungnya itu ya, saya nggak tahu namanya gunting apa, tapi itu memang khusus gunting untuk dekupas, harus pakai gunting itu. Nah, ini cover belakangnya juga udah saya tempel. Sekarang kita mau vernis. Kita pakai vernis gloss. Ini juga ada 1 paket, kalau kalian mau cari di online ada. Terus tinggal kalian lapisin aja di atasnya. Ini sebetulnya nggak perlu semuanya di vernis ya guys, cuma saya penasaran kira-kira ntar hasilnya kayak apa gitu. Kalau misalnya saya vernis semuanya, dia akan jadi waterproof apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kalian cuma punya sedikit vernis atau kalian nggak punya vernis, kalian bisa pakai lem fox tadi aja, cukup buat lapisan di atasnya supaya kertasnya, tisunya itu agak-agak waterproof gitu ya. Nah, ini udah jadi, ternyata bisa. Saya nggak sabaran, jadi saya hair dryer lagi aja. Sekarang kita rapihin bagian penutupnya tadi nih guys. Ini kan kalau misalnya polos kan, kalau sering pegang-pegang gitu kan takutnya kotor. Jadi ini saya lapisin pakai kain flanel. Saya tutup lagi kayak gini, saya lem lagi, jadi deh rapi. Jadi kan kalau kepegang-pegang kotor nggak masalah ya, karena dia kan coklat. Kalau putih kepegang-pegang buka tutup tangan kotor gitu kan kelihatan banget cepet dekilnya. Kalau gini kan paling enggak meminimalisir kejadian kayak gitu. Kan udah jadi ya guys. Nah, oh ya, ini udah kering gambarnya. Sebetulnya nggak terlalu beda di vernis apa enggak, tapi paling enggak dia nggak terlalu nggak gampang kotor lah gitu ya. Udah jadi, udah siap, udah cantik. Gimana? Bagus kan? Jangan lupa praktek, jangan lupa dicoba, dan tetap semangat. Oke guys, sekian dulu, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.